tuntas menunaikan sholat itu dibagi pada dua golongan. Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Mari kita lihat uraiannya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika salat telah tuntas Anda tunaikan. Jika Anda wakaf di sini, berhenti baca Qur'annya di ayat ini, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka ini menurut para ulama menunjuk pada golongan yang pertama. Ada orang-orang yang motif salatnya sekedar menuntaskan kewajibannya saja. Yang penting saya sudah salat. Perkara khusyuk atau tidak itu urusan lain. Diterima atau tidak itu terserah Allah. Yang penting saya sudah sholat. Dalam ilmu tafsir ada rumus, jika tidak disebutkan tokohnya langsung kapan kejadiannya, itu berpotensi bisa dialami kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Di setiap masa bisa kita temukan. Nanti coba kita lihat kira-kira diri kita sampai zuhur ini berada di mana ini. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, ada orang yang saat telah menunaikan salat itu, kata Quran, motif salatnya sekedar mengangkat kewajibannya saja. Yang kedua, kalau Anda wasolkan ayatnya, فَاذْكُرُوا qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, maka ini menunjuk pada golongan yang sukses salatnya. Perhatikan. Fadhkurullaha, maka salat yang telah tuntas ditunaikan itu mampu cepat mengingatkan dia, menyambungkan dia dengan Allah. Qiyaman, dalam berdirinya, wa qu'udan, atau dalam duduknya, wa 'ala junubikum, bahkan dalam saat berbaringnya. Jadi kata Quran, orang yang berhasil salatnya itu tidak sekedar mengangkat kewajibannya, selesai salat nyambung dia dengan Allah. Ingat, karena itu ibadahnya disebut dengan salat. Dari kata silah, silatun itu artinya sesuatu yang terhubung dengan erat, sulit dipisahkan. Ibadah ini kenapa dinamakan dengan salat? Karena dalam salat kita dilatih untuk terhubung dengan Allah supaya nyambung. Karena itu selesai salat, orang yang bangkit dari salat sebelum masuk masjid belum ingat Allah. Keluar dari masjid, qiyaman, fadhkurullaha qiyaman, langsung nyambung dengan Allah. Ingat, perhatikan bedanya orang yang ingat Allah dengan tidak ingat Allah. Orang yang ingat, nyambung dengan Allah, merasa tersambung, diawasi, dilihat, itu tidak mungkin dari ujung kepala sampai ujung kakinya bisa melakukan satu hal yang keliru dalam aktivitasnya. Keluar dari masjid karena ingat Allah, tidak akan tertukar sepatunya. Karena ingat, tahu dia, takut kalau langkahnya ketika melangkah salah langkah, Allah tidak suka, karena dia merasa sedang dilihat oleh Allah, nyambung. Begitu melihat sesuatu, saat yang dilihat tidak sesuai dengan keinginan Allah, dia ingat. Quran surah ke-24 ayat 30. Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada orang beriman supaya dia menjaga pandangannya. Dia takut kalau dia melihat sesuatu yang Allah enggak suka, dia ingat. Kembali ke kantor, ada proyek yang tidak jelas, diminta tanda tangan. Kalau ingat Allah, tangan tidak akan bergerak. Sulit, karena takut menandatangani sesuatu yang Allah tidak suka, dia ingat. Maka dalam duduknya, saat mau minum, dia ingat bismillah, dia minum. Bukan sekedar bismillah, tapi dia ingat apakah minuman ini disukai oleh Allah atau tidak, dihalalkan atau tidak, itu yang ingat. Bahkan saat berbaring pun dia ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poinnya, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Orang-orang yang ingat dengan Allah dalam hidupnya, maka dia akan langsung diingat oleh Allah dalam kehidupannya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Mari kita lihat. Fadhkuruni, kata Allah, azkurkum. Fadhkuruni, Anda ingat kepada saya, kata Allah, azkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Yang paling menarik, kalau kita sudah diingat oleh Allah, maka Quran memberikan jaminan, ini inti bahasan kita, Quran memberikan jaminan akan diberikan 5 keutamaan yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak ingat dengan Allah. Kalau kita tarik ke salat, maka orang yang salatnya benar itu sesuai dengan keinginan Quran dan sunnah Rasulullah akan dijamin oleh Quran langsung mendapatkan 5 hal yang tidak akan pernah diberikan pada orang yang tidak salat atau orang yang salat tapi salatnya tidak sesuai dengan keinginan Quran dan sunnah. Akan cek kira-kira sampai dengan zuhur ini kita berada di posisi yang mana. Satu,
saya akan percepat. Quran menjamin orang yang sholatnya benar, maka pertama Allah akan berikan, ya, Quran surah ke-29 ayat ke-45. Kata Al-Quran, orang yang sholatnya benar sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah dijamin pasti memiliki kepribadian yang baik, pasti jadi orang baik. Singkatnya, kalau sholatnya benar pasti baik. Mari kita lihat ayatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Boleh minta bantuan whiteboardnya sebentar, saya mau berikan gambaran. Insyaallah ya. Kayaknya agak terlalu jauh kalau saya menulis sampai sana. Mohon izin ya, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Sekarang saya sedikit berikan ilmu dulu ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mari kita lihat ayatnya sebentar. Baik. Sudah. Tulis ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam kalimat bahasa Arab ada kalimat yang menggunakan alif lam, ada yang tidak menggunakan alif lam. Kalau kalimatnya ditulis tidak menggunakan alif lam, misal alif lamnya kita coret ya, inna sholat saja, alif lamnya tidak ada, ya, maka itu maknanya nakirah, umum dalam bahasa Arab, bebas, tidak terikat dengan aturan. Tapi kalau ada alif lamnya tertulis seperti di muka, inna sholat, itu artinya ma'rifah, khusus, ya, ada aturannya, tertentu, ya. Seperti artikel the dalam bahasa Inggris, car, mobil, banyak tuh di luar, ya. Tapi kalau kita katakan the car, yang itu bukan yang lain. Sekarang perhatikan, kata Quran, innas sholat, semua kalimat sholat di Quran yang menunjuk pada ibadah itu selalu menggunakan alif lam. Al-Baqarah kalimat sholat pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholat. Al-Baqarah 43, wa aqimus sholat, selalu pakai alif lam. Yuk kita terjemahkan, innas sholat, sholat yang dilakukan dengan benar itu khusus ada aturannya di Quran, petunjuknya di sunnah, tidak bebas, ya, tidak sembarangan. Itu yang akan menjadikan pelakunya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi kata Quran, kalau ada orang sikapnya buruk, sifatnya tidak baik, sumbernya cuma dua. Satu fahsya, keburukan yang sumbernya dari syahwat, ya, maaf, kata-kata jorok itu fahsya, kotor itu fahsya, suka mencela itu fahsya, gosip itu fahsya, pornografi itu fahsya, porno aksi itu fahsya. Jadi tidak mungkin ada orang sholat kata-katanya kotor, mustahil itu. Tidak mungkin ada orang sholat senang mencela orang, itu mustahil, ya. Kalau ada orang tidak sholat suka mencela, ya, kata-katanya kotor, itu tidak usah dipikirkan, memang nggak sholat. Tapi kalau ada orang sholat, mohon maaf, pandangannya tidak pernah punya filter, kata-katanya tidak terkontrol, ya, seringkali tajam pada orang lain, ya rahmatullah, ada yang keliru dalam sholatnya, ya, ada yang keliru dalam sholatnya, belum sempurna sholatnya. Yang kedua, mungkar. Mungkar itu keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Bohong itu mungkar, mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, maaf, berselisih itu mungkar, merampok itu mungkar, membunuh itu mungkar, korupsi itu mungkar. Tidak mungkin ada orang sholat mencuri, mustahil. Tidak mungkin ada orang sholat korupsi. Jadi kalau orang sholat misalnya masih sempat dalam hidupnya terlihat berlaku yang tidak pantas, mungkar, ada yang keliru dalam sholatnya. Saya tidak tahu kalau di Al-Istiqamah, ya. Sementara di masjid lain, orang mau sholat pun datang ke masjid masih takut kehilangan sandalnya, padahal mau sholat. Ada yang keliru itu, ya. Baik, satu. Kedua, kita cepat. Kata Quran, orang yang benar sholatnya itu langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran, pasti diberikan ketentraman dalam jiwanya, tenang, bawaannya tenang. Sedang tidak punya masalah, tenang itu biasa. Punya masalah berat pun tetap tenang, itu yang luar biasa.